dalam situasi pandemi ini, Bea Cukai Juanda berhasil mengungkap upaya penyelundupan sabu 3 kg, yaitu dari penumpang yang melakukan penerbangan dengan penerbangan QC 321 rute Kuala Lumpur, Surabaya pada tanggal 22 September 2020, landing di Juanda, Terminal 2 pada pukul 10.40, pesawat AirAsia. Nah, berdasarkan hasil analisis dari tim PAU atau tim intelijen Bea Cukai, diindikasikan ada penumpang yang ditargetkan atau suspek mencurigakan. Atas informasi tersebut diteruskan kepada petugas operasional di lapangan untuk dilakukan atensi dan dilakukan pemeriksaan mendalam apabila penumpang tersebut ditemukan. Kita melakukan pemeriksaan pada penumpang ini tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan. Jadi kita lakukan ada penjaluran, jalur penumpang ada jalur hijau, jalur merah. Nah, ini penumpang ini kita targetkan untuk dilakukan pemeriksaan. Di awalnya pemeriksaan dengan melakukan X-ray dari bawaan yang bersangkutan. Dari analisis petugas X-ray tersebut, teman-teman mencurigai ada barang kemasan kardus warna coklat untuk diperiksa mendalam. Jadi setelah pada pukul 13 ada seorang penumpang yang mengambil barang tersebut. Jadi ini barangnya dimasukkan bagasi ya, di conveyor diambil oleh penumpangnya, kemudian dibawa melalui pemeriksaan Bea Cukai. Setelah itu petugas menanyakan custom declaration-nya apa, dinyatakan di situ. Penumpang tersebut menyatakan tidak ada hal yang wajib diberitahukan kepada Bea Cukai. Jadi ini sudah langkah awal ya. Jadi dia mendeklar bahwa tidak ada barang-barang yang wajib diberitahukan. Dia mendeklar bahwa tidak ada barang larangan dan barang-barang yang wajib diberitahukan kepada Bea Cukai. Kemudian penumpang tersebut namanya kebetulan sama, ini bukan saudara ya, tapi ya satu family lah kira-kira gitu ya. Budi Hartono juga itu penumpang pesawat AirAsia WNI kelahiran Probolinggo tanggal 5 Desember 81. Jadi ini masih famnya Budi juga. Bekerja sebagai tukang cor bangunan di Malaysia selama 8 bulan terakhir. Dari sebelum keberangkatan, bersangkutan bertemu dengan Marsui tanggal 21 di depan rumah Marsui. Nah, ini kita dapatkan dari keterangan yang bersangkutan. Jadi Marsui merupakan teman kerja Budi ini yang berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalnya di Padang Balang, Malaysia. Kira-kira 15-20 dari kosannya Budi Hartono. Budi Hartono mengeluh kesah ingin balik ke Indonesia namun tidak punya uang. Atas keluh kesah tersebut, Saudara Marsui menawarkan untuk membelikan tiket pulang ke Surabaya dengan syarat membawa barang. Jadi ini dimanfaatkan kalau dari ceritanya ya. Kemudian nanti tiketnya akan diberikan oleh Heri katanya gitu. Dan dijanjikan Rp10.000 apabila barang sudah diserahkan ke saudara Heri di Surabaya. Pada tanggal 21 malam Budi Hartono mengambil barang tersebut ke rumah Marsui. Menurut pengakuan Marsui, barang tersebut adalah peralatan listrik berupa stop kontak saklar. Jadi memang semuanya dikemas dalam stop kontak saklar. Kemudian mendarat di Surabaya, nanti akan dijemput oleh Heri. Pada tanggal 22 pesawat landing, tugas melakukan pemeriksaan dan dari X-ray tadi ke depan ada yang mencurigakan. Ternyata benar di dalam kotak 29 lamp switch socket outlet atau stop kontak saklar lampu merek Bosman terdapat bungkusan kristal di masing-masing paket tadi. Setelah ditimbang totalnya kurang lebih 3045 gram. Kristal tersebut dilakukan uji laboratorium di Balai Laboratorium Kelas 2 Surabaya dan hasilnya positif metamfetamin atau sabu. Selanjutnya petugas Bea Cukai bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut. Kita kontak untuk diproses lebih lanjut. Pasal yang dilanggar adalah pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 102 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan yang sebenarnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud tambah sepertiga, atau pelaku pidana dapat dihukum dengan hukuman pidana mati. Rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan Kepala BNN Provinsi Pak Bambang. Saya persilakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Pur. Perlu kami informasikan bahwa ini nanti kami kembangkan dan jaringan-jaringan ini yang masih berkembang adalah jaringan Malaysia. Kalau kita lihat dari pengiriman ini Budi Hartono atau BH disuruh oleh Marjuki. Marjuki ini informasinya dari Madura. Dari keterangan BH ya. Nah ini nanti kalau kita lihat penangkapan yang lalu yang di Gunung Anyar ini juga dari Malaysia. Kalau di situ inisialnya masih bos Malaysia. Kalau komunikasinya yang kita dapat kemudian dikirim ke Indonesia ini melalui jasa pengiriman. Kalau ini langsung dibawa langsung dengan naik pesawat.
akhir-akhir ini kita dapat berita bahwa penangkapan-penangkapan di Batam maupun di Jakarta, bahwa barang-barang yang ditangkap di Batam maupun di Jakarta ini juga sedianya juga pengiriman banyak ke Jawa Timur, sehingga gagal mereka untuk membawa sampai ke Jawa Timur. Nah, ini mungkin dibaca oleh jaringan-jaringan yang lain, bandar-bandar yang lain, sehingga mencoba-coba untuk membawa dia dari bandara Malaysia ke Surabaya. Ternyata alhamdulillah kita masih bisa teliti dalam pemeriksaan-pemeriksaan. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan pasar, ya, menekan pasar permintaan-permintaan yang ada di Jawa Timur, sehingga berkurangnya narkoba di Jawa Timur.